Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Salam kenal dengan saya Wasiat Engkong. Channel saya Yayat Engkong. Di sini saya akan membagikan tutorial video cara membuat pola dasar gamis wanita untuk ukuran S atau size S standar konveksi. Konveksi yang saya kerjakan biasanya konveksi Tanah Abang. Sebelum ke tutorial video, saya mohon doa dan dukungannya untuk mengembangkan channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena ini untuk pola dasar gamis standar S untuk konveksi, jadi ukurannya sudah kita ketahui. Untuk ukurannya, untuk lebar pundak biasanya saya kasih 42 cm. Ini sudah termasuk jahitan. Untuk lingkar dada itu 40 inci, bukan 40 cm ya. Itu 40 inci satu lingkaran badan depan dan badan belakang. Untuk lingkar pinggang itu 92 cm. Untuk tinggi dada itu 37 cm. Itu bersih, tidak termasuk jahitan, tapi yang lain termasuk jahitan. Untuk lingkar lengan atas saya kasih 42 cm, itu juga sudah termasuk jahitan. Untuk lingkar lengan bawah itu 14 cm dikali 2, itu juga sudah termasuk jahitan. Alat-alat yang kita perlukan ada pulpen, gunting, meteran, spidol, penggaris siku, penggaris lengkung, dan penggaris pola. Karena ukuran sudah kita ketahui, maka kita langsung saja ke tutorial untuk membuat pola gamis wanita size S standar konveksi. Biasanya saya mengerjakan konveksi Tanah Abang. Ini menurut versi saya. Mungkin banyak teman-teman yang lain yang punya standar sendirilah, karena ini standar konveksi. Ini beda lagi dengan cara mengukur orang atau membuat pola dasar wanita. Langsung saja untuk membuat pola bagian badan depan dulu. Karena membuat pola itu, kalau untuk pola baju itu ya bagian pola depan dulu. Untuk pola baju ataupun celana pasti bagian depan dulu. Kita lipat kertasnya supaya nanti kanan kirinya sama. Langsung kita lipat jadi dua betulnya. Sudah kertas kita lipat, kita garis dulu, garis lurus. Ini untuk pola depan bagian bawah dengan menggunakan penggaris siku. Tadi sudah kita ketahui tinggi dadanya itu 37 cm.
ukuran jadi 37 cm untuk ukuran jadi. Karena ini ukuran jadi kita tambahkan di sini jahitan 1,5 cm. Setelah 1,5 cm kita tandai, lalu kita ukur 37 cm. Dan kita tambahkan lagi untuk jahitan 1,5 cm. Lalu kita garis kembali dengan menggunakan penggaris siku. Di sini tadi sudah kita ketahui untuk lebar bahu, kita tentukan lebar bahu dulu atau pundak 42 cm. 42 cm itu untuk badan depannya saja atau badan belakangnya saja. Berarti 42 cm itu karena ini kertasnya dilipat, kita bagi dua, temunya 21 cm. Kita tandai 21 cm. Untuk lebar kerung leher, biasanya saya kasih dari lipatan kertas ke dalam itu 9 cm. Kita tandai 9 cm. Untuk kerung leher dari atas ke bawah itu 10 cm. Setelah itu kita garis menggunakan garis lengkung yang ada di siku. Setelah itu kita turunkan lebar bahu untuk turun pundaknya 4 cm. Kita coret 4 cm. Kita garis dari titik kerung lengan ke turun pundaknya 4 cm. Kita garis. Setelah itu kita tentukan lingkar dada. Lingkar dada itu 40 in. 40 in dibagi 2 adalah 20 in. 20 in dibagi 2 lagi karena ini dilipat itu 10 inci. Kita tandai 10 inci. Ini juga kita tandai 10 inci. Kita garis. Kelihatan ya, kita garis. Setelah itu kita tentukan untuk lingkar pinggang. Lingkar pinggang di sini diketahui 92 cm. 92 cm itu untuk badan depan belakang, 92 cm untuk badan depan dibagi 2 berarti 46 cm. 46 cm kita bagi 2 lagi karena dilipat menjadi 23 cm. Kita tandai lagi ya, 23 cm. Nah, bagaimana cara menentukan kerung lengan? Untuk menentukannya kita turunkan dari garis tegak lurus ini sama dengan menurunkan turun pundak ini 4 cm.
Karena ini bila dihubungkan, ini akan membentuk garis seperti ini, sama turun pundak. Diketahui di sini kerong lengan itu ada 20 cm untuk satu lingkaran. Karena ini badan depan saja berarti setengah lingkaran. Setengah lingkarannya berapa? 20 dikali 2 ya, 40 dibagi 2 berarti 20 cm. Kita turunkan dulu di sini 1,5 cm. Ini untuk jahitan. Logikanya seperti ini. Nah, di sini 1,5 cm biasanya untuk jahitan. Kadang kalau konveksi itu nggak nyampe sih, 1,3 cm. Ini saya kasih 1,5 cm. Untuk badan belakang itu biasanya saya dari pundak ini saya kasih turun pundak itu 2 cm. 2 cm kita lipat 2 cm berarti 1 cm. Berarti kita mengukurnya kesininya harusnya turun 20 cm. Karena ada tambahan badan belakang, dari titik jahitan ini itu adalah 19 cm. Ditambah nanti untuk turun pundak bagian belakang 1 cm, jadi 20 cm. 20 cm. Kita tandai 20 cm. Ya, di sini. Di sini juga kita naikkan lagi untuk jahitan 1,5 cm. Setelah ketemu titik ini, kita hubungkan antara titik ini, titik lingkar dada, dengan titik pundak. Kemudian titik lingkar dada dengan titik lingkar pinggang. Kita garis dulu untuk titik lingkar dada ke lingkar pinggang. Di sini. Kita garis. Untuk lingkar lengan juga kita hubungkan dengan penggaris siku dengan lengkungannya. Seperti ini. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Setelah itu untuk bagian bawah di sini biasanya saya turunkan 3 cm untuk membuat lengkungan. Kalau kita menggaris lurus seperti ini, kita motongnya lurus, nanti dipakainya akan memble. Apabila dipakai nanti kalau kita sambung itu akan memble. Jadi saya turunkan 3 cm supaya nanti ketika dipakai sama wanita, di bagian samping itu tidak kelihatan memble. Kita hubungkan dengan titik lingkar pinggang, kita hubungkan ya seperti ini. Setelah itu kita potong. Setelah itu kita membuat pola badan bagian belakang. Caranya
garis yang ini kita samakan dengan garis yang ini karena sini sudah diketahui. Ingat, bukan dari sini ya, bukan dari ujung sini, tapi dari garis yang ini. Kita tempelkan di sini. Kita tindih dulu supaya enggak geser. Kita garis. Ini pola pinggangnya sama seperti tadi. Ini untuk lingkar lengannya, kerung lengannya. Setelah kita garis, kita tambahkan dari sini 2 cm. Kita tandai 2 cm. Di sini juga 2 cm. Lalu kita garis. Setelah lingkar pinggang kita garis, untuk kerung lengan juga kita garis. Tapi jangan sampai sini. Ini nanti untuk kerung lengan bagian belakang itu tidak masuk seperti badan depan. Kerung lengan badan belakang itu agak keluar, karena supaya dipakai itu di punggungnya tidak terasa narik. Setelah itu kita geser ke atas untuk menentukan kerung lengannya supaya sama, jadi nanti dijahit nggak susah. Kita tandai dulu. Di sini kita memakai penggaris siku supaya tidak miring untuk menentukan tinggi kerungannya. Oh maaf, masih kurang ke bawah supaya tegak lurus. Setelah seperti ini, kita turunkan ke bawah 3 cm. Setelah itu tinggal kita hubungkan lagi. Kita garisnya. Ya, seperti ini. Sudah, kemudian kita samakan pundak depan dan belakang. Kita coret lagi di sini. Setelah itu kita hubungkan kembali dengan titik lingkar dada. Ingat, untuk bagian belakang jangan terlalu masuk kerungan lengannya. Kalau terlalu masuk nanti dipakainya agak narik seperti ini. Perbedaannya hampir 1 cm, 0,75. Nah itu ya udah, tinggal kita potong aja. Gamis wanita untuk ukuran size S ini biasanya saya pakai untuk standar konveksi Tanah Abang. Untuk video pembuatan lengannya akan ada di video saya yang berikutnya, karena kalau kita sambung untuk membuat lengannya maka videonya ini akan terlalu panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.